Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amira Sadia, NPM 22290811110. Saya dari Prodi Manajemen. Nah, kali ini saya mau mengerjakan UTS dengan mata kuliah Statistik 2 dan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah. Nah, UTS kali ini saya ingin menguji reliabilitas dan uji validitas data. Yuk langsung kita mulai. Nah, yang pertama-tama kita menyiapkan aplikasi Excel, aplikasi SPSS, dan juga Airtable untuk melihat Airtable data kita. Kita balik ke Excel. Di Excel ini, sebelum kita menguji, kita harus terlebih dahulu tahu Airtable kita berapa. Nah, karena data saya 55, coba kita lihat apakah data saya benar 55. Yap, ini benar 55 data. Jadi kita langsung aja balik. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu. Ya, sesuai ketentuan kan nama saya berawalan dari huruf S, saya menguji data Y. Karena ketentuannya adalah nama yang berawalan dari huruf Q sampai Z itu menguji data Y. Jadi saya menguji data Y. Oke, kita langsung cari Airtable-nya. Rumus Airtable-nya itu adalah DF sama dengan N kurang 2. Nah, jadi DF sama dengan N itu adalah data fix kita. 55 dikurang 2. Jadi 53. Nah, kalau kita udah dapat hasilnya ini, kita bisa langsung cari Airtable-nya di tabel yang telah disediakan itu. Kita lihat Airtable-nya dan kita melihat tabel R ini di bagian tingkat signifikansi untuk uji dua arah yang 0,05. Karena data saya 53, jadi kita cari di sini 53 dibagi 0,05. Ternyata Airtable saya adalah 0,2656. Langsung kita tulis ke Excel aja 0,2656. Nah, kalau sudah seperti ini baru saya bisa mencari data reliabilitas. Oke, kita cari yang pertama untuk menguji reliabilitas data. Nah, data harus lebih besar dari 0,60. Nah, untuk menguji reliabilitas data itu datanya harus lebih besar dari 60 agar dikatakan reliable. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja kita usahakan data kita ini agar reliable, datanya lebih besar ya. Nah, kalau misalkan udah kita tulis seperti itu, saatnya kita untuk mengcopy data si bagian Y, yaitu di minat gitu. Minat atau Y. Kita langsung aja copy datanya, gak perlu pakai total karena ini kita langsung aja gak pakai total. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja Ctrl C sama dengan kita mau mengcopy. Oke. Kalau udah kita copy, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Kita yang pertama ke data view dulu. Di sini kita langsung Ctrl V atau kita mau mempaste. Nah, otomatis data yang udah kita copy semuanya masuk ke SPSS. Selanjutnya kita ke pojok kiri bawah yang di bagian variable view itu kita klik. Nah, di sini kita mau mengganti nama dan juga measure-nya. Nah, kita ganti dulu jadi namanya Y1. Dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau misalkan udah kita ganti namanya, di bagian tab ini numeric ini memang dibiarin aja with 8.2 label value is none, missing none, column 8 align right, dan di bagian measure-nya ini kita ganti dari unknown menjadi ordinal semua. Kita ganti aja. Nah, kalau udah kita ganti semua kayak gini, di bagian role itu emang input, jadi kita balik lagi lihat ke pojok kiri bawah di bagian data view, kita klik data view. Nah, jadi otomatis namanya ini udah berubah jadi Y1 sampai Y6. Kita langsung lihat ke bagian atasnya, kita pilih Analyze.
Kalau sudah kita klik, kita cari yang namanya scale. Di bagian scale ini kita pilih yang reliability analysis. Oke, langsung kita klik aja. Nah, data ini kita pindahkan semuanya ke sini. Caranya kita Ctrl A. Kalau udah kita Ctrl A, kita langsung klik tanda panah yang ada di tengah seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita langsung klik statistik yang ada di sini. Nah, di bagian statistik ini kita di descriptive for ini kita hidupin yang scale if item delete, dan di inter item ini kita hidupin yang correlation. Kalau udah, kita klik continue. Nah, di bagian model ini dia emang alpha. Terus kalau udah seperti ini, langsung aja kita klik OK. Otomatis hasilnya langsung keluar, baik itu reliability dan juga validitasnya. Nah, yang pertama yang keluar ini adalah reliabilitasnya. Nah, gimana sih caranya memindahkan ini? Caranya adalah kita klik kanan untuk copy spesial. Nah, di bagian ini sudah kita klik, pokoknya pastikan di bagian image-nya ini kita klik, langsung klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke Excel. Di Excel ini kita mau melihat data ini. Nah, ini dia. Kita klik kanan aja. Kita klik kanan di sini, lalu kita pilih paste spesial. Nah, kalau udah seperti ini, baik picture mau PNG, JPEG. Nah, otomatis gambar seperti SPSS itu langsung muncul juga di Excel karena kita menggunakan copy spesial. Kalau udah seperti ini, kita lihat datanya apakah lebih besar dari 0,60 di bagian sini di Cronbach alpha-nya. Dan ternyata 0,852. Ini membuktikan bahwasannya nilainya ini adalah reliable atau nilainya ini lebih besar dari 0,60. Jadi kita berikan pernyataan bahwasannya kita buat pernyataan dinyatakan jadi dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya ini 0,852 lebih besar dari 0,60. Kalau udah gini berarti kita mencari yang kedua atau yang terakhir, yaitu menguji validitas data. Jadi menguji validitas data ini kita menguji apakah data itu valid atau tidak. Nah, kita udah langsung tinggal pindahkan aja yang dari SPSS ke Excel. Caranya ini kan udah reliability-nya, kita ke bawah. Nah, kita cari yang item total statistik. Ini dia. Ini adalah tempat untuk kita mencari si valid atau enggaknya. Kita klik kanan dulu seperti yang tadi, kita copy spesial, lalu pastikan image-nya ini udah kita centang, baru klik OK. Setelah kita klik OK, kita balik ke Excel. Nah, di sini kita langsung aja klik kanan, kita pilih yang paste spesial. Di paste spesial pastikan kita telah memilih picture baik yang PNG atau JPEG. Kita klik OK. Nah, otomatis si kotak item total statistiknya ini langsung boom, pindah. Kalau udah kayak gini, kita baru bisa mencari. Tapi sebelum itu kita tulis dulu R tabel yang tadi kita cari sama dengan R tabelnya adalah 0,2656 untuk memastikan benar apa enggak. Nah, benar 0,2656. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, baru kita tulis dulu note untuk si kita mencari ini. Ini namanya bisa kita katakan di item total statistik ini adalah R hitung ya. Jadi note-nya adalah
Nah, ini yang harus kita ingat, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan data itu valid. Tapi jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nah, ini R tabelnya 0,2656, jadi item ini, R hitung ini harus lebih besar, baru bisa dinyatakan valid. Yuk kita cek aja. Sebelum kita cek, kita buat dulu Y1 sampai Y6 untuk memudahkan kita. Nah, kalau udah kita siapkan ini, baru kita dengan mudah tinggal memilih, kita tinggal melihat di bagian kotak ini, di bagian R hitung, apakah nilainya valid atau tidak. Nah, di sini kita lihat di yang bagian corrected item total correlation di sini. Ini adalah R hitung dan kita cari R tabel kan. Berarti dia harus lebih besar dari 0,2656 semua datanya. Yang pertama Y1 kita lihat datanya adalah 0,379, berarti lebih besar dari 0,2656. Yang Y1 adalah valid. Y2 nya adalah datanya 0,674, berarti dia valid karena lebih besar 0,2656 kan? Lebih besar dari itu. Jadi valid juga. Yang ketiga ada 0,707, berarti lebih besar juga, berarti valid. Yang Y4 nya ada 0,571, berarti valid juga. Yang Y5 nya ada 0,749, berarti valid. Dan yang terakhir ada 0,808, berarti dia juga valid karena lebih besar dari 0,2656. Nah, berarti keseluruhan datanya ini adalah valid karena seluruh datanya ini R tabelnya itu lebih R hitungnya itu lebih besar dari si R tabelnya. R tabelnya adalah 0,2656, sementara R hitungnya itu di atas itu. Jadi datanya kita dapat simpulkan Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasan data ini, data Y ini adalah reliable dan juga valid karena datanya yang pertama reliable ini dia datanya 0,852 lebih besar dari 0,60 sesuai ketentuan. Dan yang kedua adalah item total statistik, mencari valid atau enggaknya seluruhnya valid karena si R hitungnya ini lebih besar dari si R tabel. Jadi kesimpulannya kedua data ini reliable dan valid. Nah, mungkin cara ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam mencari reliable dan juga validnya suatu data. Baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.